Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya. Di sini masih seputar dengan perabot dan elektronik rumah tangga yang saya ketahui, teman-teman. Apa yang saya ketahui akan saya aplikasikan ke sebuah video. Dan harapan saya video itu bermanfaat. Jika bermanfaat, sebarkan pada orang sekitar agar semakin banyak orang-orang yang pintar. Oke, begini teman-teman. Video kali ini saya masih membahas seputar dengan jam dinding dan juga komponen atau alat yang sudah saya rakit ini teman-teman. Ini adalah dari bekas cas HP ya. Kepala cas HP ini masih berfungsi dan saya pergunakan. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak saja di video sini. Di atas ini ada judulnya, diklik biar tahu bagaimana cara merakitnya. Ini sudah kemarin saya coba. Di video sebelumnya bisa menyalakan jam dinding ya teman-teman. Kali ini saya pengen mengubah alat ini mampu membuat jam dinding seumur hidup tidak akan habis setrum baterainya. Kita bongkar di sini teman-teman. Jadi alatnya ini yang sudah kita miliki, kemudian ditambah relay teman-teman. Ini relay 5 volt ya. 5 volt 5 pin. Nah, di sini dilihat 5 pin. Jadi kalau beli, teman-teman harus pastikan ya bahwa relay itu 5 volt. Karena ada beberapa relay itu beda-beda ya. Ada yang 12 ya. Kalau ini saya punya 12. Sama-sama 5 kaki ya, tapi beda-beda. Gitu teman-teman. Kalau yang ini juga relay kodok ya, 12 volt. Oke, kembali. Setelah kita punya relay, kita harus membeli jam dinding ini ya. Jam dinding yang seharusnya. Kalau jam dinding ini bisa bertahan secara wajar itu adalah 5 sampai dengan 6 bulan ya untuk menyalakan jam dinding teman-teman. Ada pula yang 2 bulan harus ganti jikalau jam dindingnya memang tipe jam dinding boros. Kita kembali. Jadi nanti alat ini akan saya rakit, akan saya kombinasikan dengan kedua alat yang saya pegang di tangan kanan. Ada relay, ada baterai jam. Langkah selanjutnya, pertama kita sambungkan dulu. Ini kita singkirkan ya teman-teman, biar nggak mengganggu. Nah, ini komponennya, ini relay. Sekarang kita sambungkan dulu input yang ke relay teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau solder, ini ada 5 pin. Yang paling kanan itu adalah yang 3 pin. Nah, nanti ambilnya yang bagian pinggir ya. Yang ini dan yang ini. Yang dikasih tegangan. Itu 5 volt ya teman-teman ya. Ini sama ini. Bolak-balik tidak bermasalah. Kita langsung solder. Mungkin videonya agak terlalu panjang ini teman-teman, tapi karena memang ya beginilah adanya ya, tidak mengada-ada. Nah, setelah seperti ini relay sudah siap dikasih tegangan 5 volt untuk memfungsikannya. Sekarang selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, di sini ini ada output yang dari komponen yang sudah kita rakit teman-teman ya. Ini outputnya 1,5 volt. Ini bagian yang positif. Yang positif. Kemudian yang negatif kita sambungin dulu ya. Yang negatif di sini pakai cek ini teman-teman ya. Ini sebagai praktek awal ya. Nanti kalau sudah oke, akan dibuat lebih rapi lagi teman-teman. Nah, di sini sudah kita dapati 1,5 volt. Kita tes dulu sebelum kita lanjut ke rakitan yang lain. Sekarang kita tes apakah benar-benar 1,5 volt. Kalau lebih itu berbahaya, dan jika lebih, potensio ini harus diputar sesuai dengan kebutuhan jam dinding tersebut teman-teman. Bisa dilihat di sini terdapat 1,5 volt ya.
1,5 volt ya, itu berarti sudah sesuai. Oke, kita singkirin dulu. Langkah selanjutnya, baterai ini harus dikasih kabel, baik yang positif, ya ini ya, yang positif dan yang negatifnya. Dan di sini sudah saya sediakan yang seperti ini ya. Ini kebetulan saya lakban karena ini tahap percobaan. Yang penting sudah bisa nyambung ya teman-teman. Di sini kita tes pula apakah di sini sudah terdapat volt sesuai dengan yang dikeluarkan dari baterai. Bisa dilihat di sini 1,6 teman-teman ya, 1,6 volt. Tuh. Gak apa-apa. Oke. Nah, langkah berikutnya ini kan kabel negatif dari komponen ya teman-teman ya. Ini yang positif. Sekarang yang negatif ini teman-teman, yang negatif kita satukan ke negatif yang dari komponen. Kita solder di sini ya teman-teman ya. Groundnya kita satukan di sini. Sudah kencang. Nah, kita singkirin dulu sini biar tidak terjadi konslet. Nah, sekarang kita ke relay. Di relay itu ada masih 3 pin yang belum kita sambungkan ke mana-mana ya teman-teman ya. Nah, di sini. Kalau yang sini, yang tengah-tengah ini, yang tengah-tengah dari deretan 3 pin ini nanti ke jam dinding yang positif ya teman-teman ya, yang ini ya. Sementara yang sini ini kita sambungkan positifnya dari komponen. Kalau yang sini kita sambungkan positifnya dari baterai jam dinding teman-teman. Kita langsung eksekusi saja. Nanti saya kasih skemanya ya biar nggak mumet. Kalau seperti ini ya mumet juga ya. Sudah selesai. Kita ke jam dinding. Untuk mempermudah, di sini saya kasih kabel ya teman-teman ya. Kasih kabel. Disambungin. Yang positif ke positif. Yang negatif ke negatif. Seperti ini. Sudah selesai teman-teman. Sudah kencang. Nah, sekarang kita balik dulu. Nah, kelihatan nggak? Nah, biar kelihatan di sini. Ini adalah kabel dari jam dinding ya teman-teman ya. Sekarang langkah selanjutnya, yang positif, yang ini kita sambungkan ke relay yang tadi teman-teman ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian yang negatif dari jam dinding kita sambungkan kabel yang dari komponen yang tadi yang negatifnya sudah kita satukan dengan baterai jam dinding. Langsung kita konekkan. Lihat teman-teman. Dia dapat berputar ya. Oke. Nah, dia sudah bisa berputar. Sekarang coba kameranya akan saya ambil saja teman-teman biar kelihatan. Dia berputar ya. Aduh, kena cahaya pantulan ya. Dia dapat berputar. Nah, sekarang kita cabut yang di sini. Ini berarti jam menggunakan
arus atau tegangan dari PLN ya. Kita cabut. Ini sudah mati. Tapi jam tetap jalan teman-teman. Tuh. Aduh, mohon maaf. Kameranya nggak beres ini. Nah, jam tetap berfungsi ya, seperti biasa teman-teman. Nah, ini kan saya jauhkan sedikit. Masih berfungsi kan? Tuh, bisa jalan. Kenapa? Pada saat PLN mati, ya teman-teman, pada saat PLN mati, ini saya cabut, dia akan mengambil daya dari baterainya teman-teman. Nah ini, sementara kalau saya colokkan ini teman-teman, aduh, saya colokkan di sini ya. Nah, ini akan mengambil daya dari PLN teman-teman. Gitu. Sekarang kita hitung ya, kita kalkulasikan dan akan saya jelaskan. Manakala PLN nyala, jam ini akan mengambil dari PLN. Manakala PLN mati, dia akan mengambil dari baterai jam yang seharusnya. Sementara baterai jam yang seharusnya, ini kalau jam normal, itu sampai dengan 5-6 bulan ya, 5 sampai dengan 6 bulan. Nah, kalau PLN itu biasanya kalau ada gangguan kan paling 1 jam, 2 jam ya teman-teman ya. Jadi ini tidak akan terpakai ini. Selama PLN nyala, secara otomatis dia akan tambah panjang umur pakainya teman-teman ya. Yang tadinya kalau dipakai full 24 jam, itu bertahan sampai 6 bulan. Sekarang paling digunakan suatu saat saja, saat PLN ada gangguan, itu paling 1 jam, 2 jam. Kemudian nanti akan mengambil lagi dari PLN. Saya praktekkan lagi. Nah, mati kan? Tapi jamnya tetap jalan, ya kan? Oke, sekarang saya nyalakan lagi. Nah, itu nyala. Jamnya tidak masalah. Gitu ya teman-teman ya. Sudah bisa dipahami belum? Oke. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen merakitnya, dibuat yang sebagus mungkin ya, jangan seperti saya ini. Ini masih morak-marik seperti ini teman-teman ya. Kurang enak kalau dipandang. Misalkan teman-teman mau bikin nanti bisa dikemas sedemikian rupa, kita taruh di belakangnya. Sini kan masih bisa ya teman-teman ya. Nah, di sini kan masih bisa di atasnya. Nanti dikemas sebagaimana mungkin biar kelihatan cantik. Lalu nanti yang kelihatan paling mungkin kepala chargernya ini teman-teman. Itu nanti bisa dikemas ya, dikemas sedemikian rupa biar rapi. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di trik-trik selanjutnya.